Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik aja ya, dan masih semangat untuk belajar IPA. Coba kalian amati foto berikut ini. Kenapa ya wajah anak-anaknya mirip sekali dengan orang tuanya? Kalau kalian mirip ayah atau mirip ibu? Atau mirip dua-duanya? Nah, jawabannya ada di dalam video ini. Kita saksikan bersama-sama ya videonya. Kemiripan wajah tersebut merupakan bagian dari pewarisan sifat. Waduh, apa ya pewarisan sifat? Masih ingat kan, penyusun terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel ini ada inti sel. Dalam inti sel terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan yang disebut dengan kromatin. Benang-benang kromatin kemudian akan menebal membentuk kromosom. Dalam pengamatan lebih lanjut, kromosom ini ternyata mengandung materi genetik yang disebut dengan gen. Ilmu tentang pewarisan sifat disebut dengan ilmu genetika. Dan orang yang pertama kali mempelajari konsep genetika atau pewarisan sifat ini adalah Gregor Johann Mendel, sehingga beliau disebut dengan Bapak Genetika. Penyelidikan mengenai pewarisan sifat pertama kali dilakukan melalui pengamatan kacang ercis. Kacang ercis atau kacang kapri memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Kacang ercis cepat menghasilkan keturunan, jumlah keturunannya banyak, varietasnya kontras, dan umurnya pendek. Contoh sifat yang kontras pada tanaman kacang ercis adalah seperti berikut. Misalnya, panjang batang. Ada yang batangnya tinggi, tapi ada juga yang batangnya pendek. Letak bunga, ada yang di ketiak batang, ada juga yang di ujung batang. Bentuk polong, ada yang halus, ada juga yang keriput. Dan contoh varietas kontras lainnya. Sebelum lebih lanjut mempelajari tentang pewarisan sifat, kita pelajari dulu istilah-istilah dalam genetika. Yang pertama, parental. Biasanya diberi lambang huruf P kapital, artinya orang tua atau induk. Filial. Biasanya diberi lambang huruf F, artinya keturunan. Keturunan ada dua macam. Yang pertama F1 atau keturunan pertama, biasa disebut anak-anaknya. Yang kedua adalah F2 atau keturunan kedua, yaitu anak dari anak-anaknya atau biasa disebut cucu. Ingat ya, F2 itu bukan anak kedua. Gen, yaitu faktor pembawa sifat keturunan. Gen ada dua macam. Yang pertama gen dominan. Sifatnya kuat atau menutupi sifat gen lainnya. Biasa ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua gen resesif. Artinya lemah atau ditutupi oleh sifat gen yang dominan. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Genotip, yaitu gen yang sifatnya tidak tampak. Biasanya dilambangkan dengan gabungan huruf tertentu. Genotip ada dua macam, ada genotip homozigot dan ada genotip heterozigot. Genotip homozigot dilambangkan dengan dua huruf yang sama persis, misalnya T besar atau T kecil T kecil. T besar disebut dengan homozigot dominan. Sedangkan T kecil disebut dengan homozigot resesif. Genotip heterozigot lambangnya berupa gabungan huruf yang berbeda. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Fenotip yaitu sifat yang tampak atau bisa diterima oleh panca indera. Misalnya warna bunga, jenis rambut, tinggi badan, dan rasa buah.
alel, yaitu pasangan gen dalam kromosom yang sama. Misalnya pasangan gen T besar T kecil, artinya T besar berpasangan atau sealel dengan T kecil. Gamet yaitu sel kelamin, baik sel kelamin jantan berupa sperma maupun sel kelamin betina berupa sel telur atau ovum. Dalam ilmu genetika, gamet dilambangkan dengan beberapa ketentuan seperti berikut ini. Jika berasal dari genotip homozigot seperti T besar atau T kecil, maka gamet hanya ditulis satu huruf genotipnya. Untuk T besar, gametnya T besar. Dan untuk T kecil, gametnya T kecil. Jika berasal dari genotip heterozigot seperti T besar, T kecil, maka gamet dituliskan dengan dua huruf secara terpisah. Demikian penjelasan Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.